Korintus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah kepada mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Inilah berita Injil. Katakan berita Injil. Katakan berita Injil. Ya, jadi Bapa di surga telah memperdamaikan. Ya, ini yang tulis Rasul Paulus. Dia udah bertemu Tuhan Yesus hanya dengan setitik cahaya, jadi buta. Akulah Yesus yang kau siksa itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Langsung dia ketakutan. Katakan ketakutan. Takutan lah, karena dia berdosa. Siapa yang bisa berani sama Tuhan kalau dia hatinya ada kebencian, ada dosa, dan ada perbuatan dosa? Ketakutan dia. Ya, ternyata yang kusiksa, yang kupukul adalah Tuhanku sendiri. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia langsung seperti kayak pingsan gitu. Mungkin ketakutan, mungkin malu, mungkin ngeri, mati lampu. Langsung mulai jatuh. Ya, langsung hari itu juga dia bertobat, minta ampun sama Tuhan Yesus. Itulah kasih Tuhan. Makanya orang-orang jahat itu, orang-orang yang jahat, perbuatannya jahat, hatinya jahat, mulutnya jahat, tidak pernah bisa berubah, tidak pernah bisa jadi new creation. Biarpun tiap minggu ke gereja, tidak bisa jadi new creation kalau belum ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi dia ini jadi new creation. Makanya dia bisa ajar supaya jemaat Tuhan menjadi new creation. Katakan new creation. Sejak hari itu teman-teman, dia berubah total. Katakan berubah total. Apa yang berubah total? Hatinya jadi suci. Dia enggak punya kejahatan lagi di hatinya. Hatinya jadi holy. Yesus yang membuat dia jadi holy, karena dia udah ketemu sama Yesus. Katakan, pastikan saya harus ketemu Yesus. 2-3. Iya, kakak-kakak, abang-abang, teman-teman, ya kalian harus beritakan siapa Yesus. Dia holy, dia juga mengasihi, supaya semua teman-teman yang lain bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi waktu saya baca, ya, saya baca pasal yang ke-5, gitu ya. Saya baca, gitu ya. Kalau dengar khotbah, teman-teman harus baca lagi. Baru nanti teman-teman sharingkan apa yang teman-teman dapatkan. Saya dapat yang ini nih, gitu ya. Ini untuk kelas-kelas pelayan Tuhan. Oke, sama aja ya. Ayat yang ke-8, 2-3. Pasal 5 ayat yang ke-8, 2-3. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada tempat. Ayat 9 tepatnya, 2-3. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Dia berusaha, bekerja keras supaya menyenangkan hati Tuhan. Katakan, ayo belajar menyenangkan hati Tuhan. 2-3. Ya, kenapa? Kenapa kita harus belajar menyenangkan hati Tuhan? Ini tadi yang saya bilang, nanti kita akan berdiri di depan matahari yang sangat terang itu. Ya, nanti. Oke, setiap kita baca ayatnya yang ke-10, 2-3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.